Bab 1018. Mari berkenalan lagi. Tetapi sekarang, Kaisar Iblis meminta seorang kultivator biasa untuk membimbing mereka dan menjadi guru bagi para jenius klan iblis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Kenapa tidak? Kata Nan Yu. Tuan Qin bertarung melawan Cleo Si kemarin. Kalian juga telah melihat bahwa Cleo Si seorang jenius setingkat dengan kalian saja bisa dikalahkan oleh Tuan Qin dengan satu jurus. Apakah dia tidak cukup berkualitas? Tuan, kami tidak bermaksud begitu. Forito tersenyum pahit, tetapi, punya kekuatan dan mampu atau tidak untuk membimbing kami adalah dua hal yang berbeda. Dia adalah manusia dan hanya tahu sedikit tentang klan iblis, bagaimana dia bisa mengajari kami? Selain itu, bukankah sangat memalukan bagi kami para jenius untuk mengakui seorang manusia sebagai guru kami? Wajah Nan Yu tenggelam dan dia mendengus berat. Mengakui manusia sebagai guru itu kalian bilang memalukan, lalu apakah kalah dalam pertemuan aliansi itu tidak memalukan? Kalian semua yang katanya jenius, apakah bisa menjamin untuk menang dari Julio Zhang dan Ma Sondong? Dengan kualitasku, sangat mungkin, kata Forito percaya diri. Kamu saja bahkan tidak bisa menahan 3 jurus dari Julio Zhang. Kata-kata Eric Qin seperti baskom berisi air dingin yang disiram ke kepala Forito. Tidak mungkin, kamu membodohiku. Wajah Forito memerah. Kurasa dia ingin memamerkan kekuatan, tapi jangan berpikir kalau kamu bisa mengalahkan Cleo Si, kamu bisa sombong di depan kita. Seseorang di belakang juga mencibir. Kata-katanya segera menyebabkan ledakan tawa di kerumunan. Sekelompok jenius klan iblis ini, keinginan Kaisar Iblis untuk menjadikan manusia ini sebagai guru mereka, bahkan jika Master Nan Yu ada di sana, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Eric Qin melirik ke arah kerumunan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Orang-orang ini benar-benar pemberontak, dan tampaknya jika tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan bisa mengakuinya. Master Nan Yu, pulanglah, dan serahkan saja padaku, kata Eric Qin. Hehe, lembutlah sedikit, jangan pukul terlalu keras. Master Nan Yu dengan penuh simpati melirik orang-orang tidak punya hati yang masih tertawa ini. Akhir mereka sudah jelas di depan mata tapi mereka masih belum menyadarinya. Nan Yu menggelengkan kepalanya dan pergi. Hei, manusia, aku tidak tahu apa yang ingin dibuat oleh Kaisar Iblis, dan manfaat apa yang telah diberikan kepadamu, tetapi sebaiknya kamu jujur, kami tidak akan mengganggumu, jika tidak, kami segitu banyak orang, bisa sangat mudah mengeroyokmu. Setelah Nan Yu pergi, suara yang tadi berbicara di belakang terdengar, menyebabkan Forito dan yang lainnya menertawakannya. Teman yang berbicara tadi, bukankah tidak seru bersembunyi di kejauhan, kenapa tidak maju dan mengobrol dengan baik? Eric Qin tersenyum, tanpa sedikit pun amarah. Hehe, aku hanya tidak suka di depan, jangan berpikir aku takut padamu. Begitu selesai bicara, sesosok melompat dari pohon besar di belakang dan mendarat di depan Eric Qin. Dia tinggi dan besar, dengan sepasang mata menatap Eric Qin dengan ekspresi jijik. Bagaimana aku harus memanggilmu? Kata Eric Qin dengan santai. Li Chong, kakaknya Li Jack. Pria itu berkata dengan dingin. Tidak heran, kamu ingin membalas dendam saudaramu. Jangan salah paham. Aku dan Li Jack bukanlah saudara seibu, dan aku tidak menyukainya, tapi jika kau membunuh keluargaku, aku tentu kesal denganmu. Pria itu menatap di Eric Qin. Karena kamu tampak kesal, kenapa ditahan-tahan, bagaimana kalau kita bertarung? Eric Qin tersenyum ringan. Tentu boleh, tapi beranikah kamu tidak menggunakan teknik pedang terbang, kita bertarung dengan tangan kosong? Li Chong bersenandung. Menurutmu aku mengalahkan Cleo Si dengan kekuatan pedang terbang? Boleh saja, kata Eric Qin tegas. Yang mengejutkan Li Chong, Eric Qin benar-benar setuju. Jika kamu kalah, lain kali jangan campuri masalah kami.
Jika aku kalah, aku akan menuruti kamu, kata Li Chong. Ada pertunjukan yang bagus. Mata Forito dan yang lainnya bersinar, dan mereka mundur, dengan langsung memberi ruang. Anak manusia, lihatlah kekuatan sebenarnya dari klan iblis kami. Li Chong berteriak, lalu ototnya di sekujur tubuhnya membesar, langsung berubah menjadi raksasa 3 meter, dan menghantam ke arah Eric Kin. Li Chong ini, baru saja mulai langsung menggunakan jurus membunuh. Kultivator biasa ini berani melawannya dengan hanya tangan kosong. Ini sama saja mencari mati, Forito mencibir. Purnama dan lainnya juga menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan Li Chong termasuk tingkat tertinggi di antara mereka. Selain itu, klan iblis secara memang kuat fisik, bertarung dengan tangan kosong saja, memanglah keunggulan Li Chong. Namun, semua orang tidak menduganya. Pukulan Li Chong menghantam tanah dengan keras, dan tempat berdirinya Eric Kin meledak dalam sekejap, dan lubang besar yang dalam terbentuk. Tapi di saat berikutnya, Eric Kin terbang ke atas kepala Li Chong, menginjak kepalanya dengan satu kaki ke bawah. Bam! Li Chong hanya merasa kepalanya terngiang-ngiang dan kakinya gemetar. Ia dipukul oleh Eric Kin masuk ke tanah. Dia meraung dan ingin menarik kakinya. Eric Kin menendang lagi, separuh tubuhnya terkubur di tanah. Dalam tatapan bingung Forito dan yang lainnya, Eric Kin menendang lagi dan lagi, seperti menanam wortel, dan menginjak Li Chong langsung ke tanah. Pada akhirnya, Li Chong pusing, hanya kepalanya yang menonjol dari tanah. Sudahkah kau puas? Eric Kin bertanya sambil menginjak kepala Li Chong. Aku. Li Chong dipukuli babak belur, wajahnya memerah, tadinya dia berpura-pura seolah menjadi pahlawan. Ketika dia ditendang lagi oleh Eric Kin, dia tiba-tiba menangis. Aku mengakuinya, jangan pukul lagi. Eric Kin mengangguk puas, dan mengulurkan tangannya menarik telinga Li Chong, tidak peduli jeritannya, dengan enaknya ia tarik. Tanah bergetar lagi, dan tubuh Li Chong yang setinggi lebih dari 3 meter langsung ditarik keluar dan dicampakkan oleh Eric Kin. Seluruh hadirin diam, dan semua orang hening. Jenius klan iblis seperti Li Chong, di depan Eric Kin, seperti mainan yang dimainkan sesuka hati, tanpa ada kekuatan untuk bisa melawan. Siapa yang masih tidak senang? Eric Kin menoleh, wajahnya seperti bersinar, senyumnya begitu murni dan bersih, tetapi di mata semua orang, hatinya penuh ketakutan, dan beberapa orang bahkan mulai keringat. Kultivator biasa ini, tingkat kultivasinya memang benar-benar tidak normal. Tidakkah melihat situasi Li Chong sangat tragis? Kepalanya diinjak sampai berdarah, dan sekarang dia berbaring seperti babi mati, tidak bisa bangun. Barusan kamu juga banyak bicara, kamu ingin mencobanya. Eric Kin menunjuk Forito ketika dia melihat bahwa dia terdiam. Tidak, aku mengakuimu. Forito menjadi pucat dan melambaikan tangannya. Bagaimana dengan kamu? Eric Kin memandang mereka satu persatu dan bertanya. Banyak orang takut dan melihat satu sama lain, dan dengan cepat menundukkan kepala. Beberapa memang nakal, ingin melawan. Eric Kin mendengus, menahan agar ia tidak lebih meledak lagi, dan membuat lawannya berlutut dengan kaki mereka yang lemas. Setelah itu, tidak ada yang berani berbicara. Karena kalian semua setuju, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi guru sekelompok sampah seperti kalian. Mari berkenalan lagi. Namaku Eric Kin. Eric Kin melompati sebuah batu besar, memandang semua orang dan berkata. Wajah Forito dan yang lainnya agak suram, mereka besar dengan nama jenius, tapi saat berada di depan Eric Kin, mereka berubah menjadi seperti sampah. Memang tidak bisa dibandingkan, di depan Eric Kin, mereka benar-benar tidak pantas menyombongkan diri. Eric Kin, kamu adalah Eric Kin. Yona melebarkan matanya, suaranya sedikit bersemangat, dan dia tiba-tiba menangkap pesan penting lainnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.